kita sudah kedatangan Ustaz kita. Saya saling Ustaz Maulana. Iya. Iya, kita duduk bisa di atas bersama. Yogo. Ustaz ini udah ditunggu nih apa itu dari Iya, itu Ustaz ya. dia dari subuh ya. Makasih banyak, Masya Allah. Ya, duduk Bu. Kasihan yang lain nggak kelihatan lah duduk. Ya duduk tuh. Ibu-ibu duduk. Yang nggak kebagian tempat duduk, ibu-ibu duduk. Oh, masih dari Sampai nggak kelihatan pelit. Oh, sampai keamanan kita pun sama ibu-ibu berangkat secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil kan wa tanbarjul qaratuk tabila wa chutala barakatul hawatin wa yasaskal gaman sekali wa alal wasbibi kulamat wa nabasabadi kulli ma'luminaka. Amma ba'd jamaah. Terima kasih banyak baby, Masya Allah tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk baby. Bagus ini. Ingat jamaah, 18 hari lagi, 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi bagus memang kita adakan kegiatan dulu sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada 3 golongan yang ditolak Ramadan. Hati-hati. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Minta datang Ramadan, bertemu Ramadan, tapi Ramadan menolak dia. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Kata Ramadan, tidak ada marhaban untukmu. Siapa itu? Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua. Baby, makasih banyak udah ngajarin semuanya untuk ingat orang tua. Tepuk tangan dulu dong. Saya tanya, rumahnya Baby di mana? Katanya bukan di sini, tapi kangen orang sini dan kembali silaturahmi sama orang di sini. Karena kecilnya di sini. Alhamdulillah. Kalau Baby, saya sudah biasa sama-sama ya. Pergi kemana-mana, ke Kalimantan, kemana. Satu panggung kita. Udah biasa ya. Jamaah, jangan marah ya. Wahai anak-anak, jangan lupa orang tuamu. Jangan lupa kampung halamanmu. Betul. Hati-hati. Siapa yang lupa orang tuanya, tidak minta maaf sebelum masuk Ramadan, ditolak Ramadan. Makanya dia susah untuk ngaji tadarus di bulan Ramadan, susah untuk puasa, susah datang ke masjid.
susah ibadah di bulan Ramadan. Karena sebenarnya susahnya itu karena tertolak. Makanya sebelum masuk Ramadan, datang ziarah kubur. Datangi orang tua, minta maaf. Mau dimaafkan sama orang tua? Ada caranya. Bawa sembako. Kasih orang tua. Ini mah, ada beras, ada minyak, ada gula, ada sarden, ada mie. Buat apa, nak? Ini ada sirup juga buat Ramadan. Aduh, banyak sekali. Kalau orang tuanya berkata, terima kasih, langsung minta maaf. Maafkan aku, pasti dimaafkan. Tapi kalau tidak bawa apa-apa datang, maafkan aku, minta maaf. Tidak dimaafkan gitu. Betul. Baby orang baik tidak? Orang baik tidak? Amin sudah. Amin. Yang hadir ini jadi saksi. Saya tahu nih, sudah ada pembagian tadi. Bagian nasi, bagian bingkisan. Tepuk tangan dulu dong. Makasih baby. Ini pahalanya luar biasa. Amin. Amin. Ingat, kita diatur oleh takdir. Hari Selasa, malam Rabu, usahakan berdoa. Karena itu malam nisfu Sya'ban. Oke? Malam nisfu Sya'ban. Doa kita diijabah. Baca Yasin 3 kali. Tapi bukan Yasin 3 kali, Yasin. Yasin pertama, minta ampunan dan umur panjang. Apa? Ampunan dan umur panjang. Hidup ini sejenak saja. Tidak lama lagi kita akan mati. Betul tidak? Umur Bapak berapa? 50. 13 tahun lagi. Umurnya 63 maksudnya. Karena kan Nabi meninggalnya 63. Berarti patokan kita cuma 63. Bapak berapa? 17 tahun. Itu sisanya. Jamaah. Tapi tergantung juga. Makanya ada doa. Ya Allah, panjangkan umurku. Bisa minta. Ada namanya takdir. Takdir itu tarik menarik dengan doa. Makanya pentingnya doa. Tarik menarik. Tapi ada lebih cepat dari doa. Mau tahu? Lebih hebat daripada doa. Mau? Sedekah. 1, 2, 3. Sedekah. 1, 2, 3. Sedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya cuma 10. Tapi sedekah kepada tetangga, sahabat, kerabat 100 pahalanya. Apalagi sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya. Apalagi sedekah kepada anak 10.000 pahalanya. Kalau kepada orang tua? Kepada orang tua 100.000. 1 juta. Banyak kan Pak Ustadz? Karena guru itu pasti dia dapat kemudian dia tidak ambil. Dia gunakan untuk bangun masjid, bangun sekolah. Itulah hebatnya. Kalau Ustadz pasti tahu. Tidak mungkin diambil semua itu. Pasti oh ini berhak. Itu jadi pada ambil beliau. Jamaah. Ini pahalanya 1000 kali lipat. Daripada baby sedekah di tempat lain, ini di sini. Kalau ada rezeki, bawa lagi ke sini. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Hah, anak. Wow. Anaknya gede. Cantik juga ya. Untung saya ganteng. Jamaah, izinkan saya ceramah 2 jam. Sanggup? Anda puas, saya lemas. Kita lanjutkan setelah emak ini lewat. Mau kemana lagi dia ini?
Karena sebenarnya dia datang menganggap di dalam ada tempat istimewa. Ternyata di sini paling bagus. Di dalam nggak bisa lihat ustaz. Ada suara tidak ada gambar. Kayak dengar radio. Jamaah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Yang kasihan yang di belakang. Kenapa? Ya ada TV-nya. Dia bilang gini, mau ketemu Ustaz Maulana dengan ceramahnya. Yang suka ada di TV. Pas sampai di sini nonton TV lagi di belakang. Padahal mau nonton Ustaz Maulana secara langsung. Sampai di sini nonton TV lagi juga. Sampai suruh telat. Kita ikuti setelah bapak ini lewat tidak pakai jilbab dia. Dia lagi mencari cucunya, anak ibu mana, anak ibu. Mau kemana sih? Mau lewat dia. Orang lihat ada acara, ya lewat lagi. Jamaah, ini belum masuk ceramah saya ya. Jadi besok hari Selasa malam Rabu tanggal 7 itu bertepatan 15 Saban. Malam 15 Saban atau malam nisfu Saban. Hari ini 12, besok 13, hari Selasa 14. 14 malamnya itu berarti malam pertengahan. 15 hari lagi masuk Ramadan. Namanya malam nisfu Saban. Kenapa? Amal ibadah manusia itu diangkat 4 kali. 1 kalinya diangkat setiap hari, setiap waktu subuh. Hati-hati jangan pernah tinggalkan sholat subuh. Karena waktu itu adalah bergantiannya para malaikat. Disaksikan para malaikat. Kemudian yang kedua, setiap Kamis. Tiap Kamis amal ibadah manusia seminggu itu diangkat. Dalam sepekan, laporan sepekan. Itu di hari Kamis sore. Makanya kita puasa hari Kamis. Kemudian 1 kali setahun. Itu disebut malam nisfu Saban. Dan yang terakhir, pada waktu dicabutnya nyawa manusia, berikut amalnya yang ketiga. Di store. Setelah di store kembalikan, melihat siapa yang memberikan kapan saat dengan antar. Nah, dari sini kita bisa belajar. Maka, kasih Pak Muhtar ini orang Bugis. Kelihatan ciri-ciri orang Bugis Makassar. Ini Bugis Makassar juga Bapak. Kelihatan ciri-cirinya, lebar giginya. Di Warakas di sini banyak orang Bugis. Angkatan orang Bugis. Baik itu sana belakang, paling banyak Gayana. Jamaah. Lanjut. Dari sinilah kita minta tolong. Besok malam Rabu nisfu Saban baca Yasin 3 kali. Yasin pertama, ampunilah dosaku, panjangkan umurku. Yasin yang kedua minta rezeki. 2, 3 rezeki. Tapi mintanya 5 ya. Kenapa 5? Ya Allah, tambahkan rezekiku. Jadi bukan rezekinya yang diminta. Apanya? Tambahannya. Semua ada rezekinya. Baby ada rezekinya. Tapi yang diminta baby tambahannya. Inilah yang dibagi-bagi. Kita kalau makan cuma 1 piring. Masa 1 nampang. Yang bisa masuk cuma sepiring. Selebihnya bagi-bagi. Inilah gunanya ada rezeki yang dibagikan karena ada tambahannya. 2, 3 tambahannya. Tapi tambahannya jangan sedikit. Banyak. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Yang banyak. Mudah. Nah, jangan cuma banyak, tapi minta yang mudah. Betul tidak? Pokok atau tambahannya? Tambahannya. Banyak atau sedikit? Banyak. Mudah atau susah? Jangan minta rezeki yang susah. Mau nggak ada kerjaan 1 miliar 1 bulan gajinya? Gosokin giginya singa. Memang banyak, tapi mati. 1 kali gosok hilang tangan.
Yang keempat, ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal. Minta halalnya. Iya, rezekinya banyak, tapi alhamdulillah jual rumah tetangga. Gak halal itu. Lalu tetangganya diusir. Jamaah. Yang kelima. Mau tahu? Coba ulang dari awal. Ya Allah. Tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Itu yang diminta. Banyak tambahan, banyak, mudah, halal, berberkah. 2, 3. Tambahan, banyak, mudah, halal, berberkah. Yasin yang pertama minta apa tadi? Umur panjang. Yasin kedua, rezeki. Yasin ketiga, angkat derajatku. Siapa yang pernah waktu kecil mainnya sama baby? Coba berdiri, teman-temannya baby. Ini temannya baby. Coba. Mana teman-temannya baby? Wow, kok masih di sini? Baby, selamat ya. Semoga baby bisa membantu kita semua. Amin. Mau bantu baby? Mau dibantu baby? Dukung baby. Siap? Siap? Pokoknya apapun yang dilakukan baby, kita ada di belakangnya. Setuju? Bantu ya? Alhamdulillah beliau bisa membawa saya ke sini. Tahu gitu saya baju biru. Saya tidak tahu. Mana saya baju merah lagi? Ini kan baju medis. Nanti lain kali lagi ya. Pertemuan berikutnya. Jamaah. Lanjut. Bisa minta tolong? Bisa? Ada memang orang yang Allah anugerahkan kelebihan. Makanya doa itu tarik menarik dengan takdir. Tapi ada yang lebih cepat daripada doa. Apa? Sedekah. Sedekah. Tapi ada yang lebih cepat daripada sedekah. Apa? Amal. Memberi makan orang. Miskin. Kasih makan orang. Siapa yang memberi makan orang itu langsung sampai pahalanya. Dan pahalanya sampai 40 hari. Bayangkan makanan itu masuk. Lalu menjadi darah daging di belakang. Selama 40 hari. Selama itu dia sholat, ngaji. Dia dapat pahala. Mohon maaf saya tidak bisa makan. Karena saya puasanya 3 bulan. Rajab, Saban, Ramadan. Kan saya Masa sih? bercanda. Aduh jangan gitu. Naikkan di mobil. Iya. Jamaah. Jangan marah ya. Saya mulai ceramahnya. Iya, dari tadi mulai terus. Tadi baru pembukaan. Enak aja. Pokoknya ceramah ini sampai maghrib. Sampai beduk subuh. Gaspol. Sampai sahur, Ustaz. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaban wa sya'ban wa balighna Ramadan. Mohon izin, mudah-mudahan kita dapat berkah ya. Amin. Makasih banyak baby. Masalahnya baby berencana mewakili kita semua. Itu penting. Kita butuh wakil kita Amin. yang kita kenal, yang bisa kita ingatkan kalau dia sudah naik. Insya Allah, lihat nanti apa kebutuhannya orang sini.
Insya Allah ada pamannya baby. Mana pamannya baby? Pak Mansur. Abah aja. Silakan naik ke panggung. Sini ya Pak. Abah Arif. Abah Arif, Abah Arif. Pasang dulu kancinya habis nyusuin. Abah Arif mana Abah? Iya Abah Arif. Aduh, Siapa lagi? habis nyusuin. Nih, Bapak. Ini kakak. Mana lagi? Abah Arif. Abah Arif. Abah Arif. Masya Allah. Seandainya saya tidak jadi datang, beliau yang ceramah. Dia sia sembahnya dia. Insya Allah, tolong doakan, bantu baby. Bangga kita kalau ada orang Barakas yang di Senayan. Amin. Nanti masuk apa sih? Oh, DPRD. DKI. Insya Allah, amin. Enak kalau ada wakil kita, nggak usah demo, dia aja wakil kita. Betul tidak? Kenapa banyak orang demo? Karena dia tidak punya wakil. Tapi kalau ada wakil kita aman, nanti dia wakili suara kita. Betul. Makasih banyak Pak. Baby butuh arahan Bapak. Masya Allah, Bapak. Tutup atasnya, pusatnya kelihatan. Tahu. Saya juga mendukung baby. Insya Allah. Tepuk tangan dulu untuk baby. Karena saya bukan orang partai, bukan orang pusat aja, jadi tidak ada urusannya dengan politik. Jamaah, baiklah, saya mulai ceramahnya. Salah. Suka-suka salah. Pertama-tama kan tidak ada lagi acara setelah saya kan? Ini terakhir kan? Yes. Pokoknya sampai sore. Apalagi kuenya sudah dibagi. Saya ceramah dia yang lapar. Jamaah. Duduk miring. Ya, insya Allah masuk surga. Amin. Ya masuk surga nanti yang berat timbangannya. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Allahu Akbar. Wala haula billahil aliyyil azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah. Kau satu-satu. Jamaah. Pertama-tama puji Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Atas berkat rahmat kasih sayang Allah. Dan sekarang alhamdulillah tadi kita diguyur hujan. Itu bagus itu. Itu berkah. Masya Allah. Ini kalau saya ceramah memang anak-anak pada ngumpul semua. Karena mengira saya temannya. Usia saya sudah hampir 50. Tapi kelakuan kayak 5 tahun. Jamaah, jangan marah ya. Orang marah cepat, orang tua cepat. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Ingat, nikmat itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan nikmat itu. Mumpung ada baby
yang mau mewakili kita cepat bantu. Jangan sampai kita kupur. Betul tidak? Kalau Allah mengendaki sesuatu itu, tempat itu baik, akan Allah datangkan orang baik yang memikirkan buat dia. Ini pertanda Warakas sudah punya satu andalan. Siapa itu? Tete BBC. Jamaah. Baik, saya mulai ceramahnya. Ya, silakan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Nanti komunitasnya baby apa namanya? Bersama sahabat Oh, berarti sahabat baby. Siapa yang mau menjadi sahabat baby? Semua masuk ya. Nanti bantu beliau, kawal suara beliau, dukung beliau. Amin. Amin. Pokoknya insya Allah. Berarti maksudnya di Warakas apa daerah apa aja? Tanjung Priok Pak Ustaz. Tanjung Tanjung Priok terdiri dari Warakas, Pun Bawang, Bahari, atau apa? Paling ending pokoknya semua di sini. Pokoknya. Pademangan sama Perjani. Tapi saya utamakan selalu Tanjung Priok Tepuk terutama. tangan itu. Ya, nanti insya Allah kan 5 tahun itu kalau menjabat nanti bisa diatur ke itu. Yang penting ada sahabat-sahabat baby yang siap membantu baby, mengingatkan baby. Ada om, ada saudaranya. Ini saudara baby sudah jadi kayak orang tua. Itu yang ngurusin 2 orang yang ngurusin pengganti saya. Orang tua saya Ustaz, yang saya sangat sayangi. Ya, Lahir pengganti. batin. Tapi sudah tertutup pusatnya. Mana aku jadi ketawa saya. Benar Ustaz. Kalau orang begini ini aman. Karena kenapa? Orang-orang bijaksana. Masya Allah, tabarakallah, aman. Karena orang tua ataupun yang dituakan itu baik karena kebijaksanaannya, kebaikannya, ilmunya. Jamaah Isra Mi'raj. Ini apa? Isra 2 2 3 2 3. Apa itu Isra? Isra itu perjalanan malam hari Nabi. Isra itu perjalanan malam hari Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik. Naik. Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini perlu dibahas ini. Karena dengan Isra Mi'raj iman takwa kita meningkat. Karena hanya orang beriman yang percaya Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu perjalanan cahaya. Nabi menggunakan kendaraan buruk. Buruk itu kendaraan cahaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, transit di 3 tempat. Transit. Apa ini? Bukan. Ini Yasrib. Yasrib itu nanti kelak akan jadi Madinah. Kemudian Nabi terbang lagi. Di mana? Di Mesir, Gunung Tursina, di mana Nabi Musa menerima wahyu. Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Barulah Nabi berada di Masjidil Aqsa. Berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Subuh, zuhur,
Itu penting. Karena Isra Mi'raj itu penggambaran menerima sholat. Lalu dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Nabi tidak naik burak lagi. Burak hanya dipakai di sini. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu buraknya diikat. Buraknya diikat. Burak itu putih. Bulunya putih. Kan cahaya. Diikat buraknya. Kemudian Nabi mengendarai kendaraan. Kendaraan kedua. Kendaraan kedua itu namanya Mi'raj. Mi'raj artinya tangga. Jadi Nabi naik tangga. Tangganya yang jalan. Pernah lihat tangga jalan? Namanya eskalator di mall. Jadi Nabi itu pernah naik eskalator. Berapa tangga? 7. Karena 7 langit. Enak ceramah di sini. Aku tinggi. Jamaah. Jatuh masuk berita ini saya. Jamaah. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Jadi kalau mau sukses, temui 7 nabi. Dapatkan 7 ilmu. Langit pertama adalah ketemu Nabi Adam. Siapa itu Nabi Adam? Nenek moyang kita. Jadi kalau mau jadi orang hebat, datangi nenekmu, kakekmu, kampungmu. Bener ini, tepuk tangan tuh baby. Pinter. Jangan lupakan nenekmu. Siapa cucu dekat dengan neneknya, pasti banyak uangnya. Siapa cucu tinggal sama neneknya, pasti pinter. Karena neneknya cerewet. Siapa cucu tinggal sama neneknya, pasti sehat, tidak pernah sakit. Kalaupun sakit, tidak dibawa ke rumah sakit. Bawang merah. Betul. Ya loncat siapa? Nenek. Mau beli es krim buat cucunya. Orang tuanya larang minum es krim, tapi neneknya yang kasih. Itulah hebatnya nenek goyang. Nenek goyang. Jamaah. Yang kedua, Nabi ketemu Nabi Nuh. Ilmu keterampilan. 1, 2, 3. Ilmu keterampilan. Nanti kalau baby sudah naik, insya Allah tolong dibina masyarakat sini, kasih keterampilan. Amin. Kesejahteraan itu bukan karena materi yang dikasih, tapi kemampuan keterampilan yang dikasih. Ajarkan keterampilan di sini. Anak mudanya, Masya Allah, tabarakallah. Ada kopdar juga. Saya baca di pecinya, di kopinya. Masya Allah. Ada apa nih? Bela Negara, Koramil, Putrajaya, Masya Allah. Ada juga harga mati. Jamaah. Yang pertama ketemu Nabi Adam. Apalagi orang tua. Nabi yang kedua Nabi Nuh, lagi kedua. Apa di situ? Keterampilan. Yang ketiga ketemu Nabi Yusuf. Ilmu apa di situ? Ilmu hitungan, bendaharawan. Diatur baik-baik keuangan. Oke? Apa namanya? Cash flow. Apalagi itu cash flow.
Sini Pak. Sini. Sini, sini Pak. Mau seperti beliau? Mau sukses seperti beliau? Naik pada Papa supaya aku tertahan. Mau seperti beliau? Atur keuangan dengan baik. Ya Allah. Enggak, insya Allah, enggak ada masalah kok. Pasti kita jatuh ke bawah kok. Jamaah. Masya Allah. Oh, mana mama? Luar biasa. Kenapa Bapak mau mendukung Debbie? Masih dalam lagi sih. Debbie itu darah daging. Masih Pantas Debbie untuk mewakili kita semua. sangat pantas. Alasannya. Dia dermawan. Tepuk tangan dulu dong. Bagus. Itu bentuk perhatian. Karena juga ada orang. Bapak, jangan tinggalkan saya. Jadi itu. Baby, sini dong baby. Ah. Baby, kenapa baby mau terjun di dunia politik? Kenapa? Padahal dunia artis sudah enak. Perawatan, pedikur cukup. Pak Ustadz, sebenarnya saya tuh ya nggak begitu mengenal politik baik gitu. Tapi karena saya dulu anak kampung, anak Warakas Gang 11, mungkin tetangga semua tahu, saya diurus sama nenek kakek saya anggap udah orang tua saya dan kakak saya dua ini yang sudah membantu mendidik, menjaga. Pak Ustadz, waktunya mereka sekolah, mereka tuh jagain aku loh. Jadi saya bayi, mereka berdua rela jalan kaki ke sekolah, uangnya dibeli pisang buat saya, Pak Ustadz. Karena dulu kita orang nggak punya sama sekali. Gitu. Nah kebetulan setelah saya dewasa, saya bisa jadi artis, Pak Ustadz tahu ya, alhamdulillah ya Pak Ustadz. Alhamdulillah dapat rezeki di situ, walaupun tidak besar banget, tapi saya syukuri. Saya senang sama tetangga, walaupun sedikit saya berbagi, Pak Ustadz. Dari situlah saya merasa bahwa kalau saya memang punya dasarnya berbagi sama orang, apa salahnya saya terusin itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk merubah status sosial saya dari anak kampung Warakas, dari anak yang sekolah cuma SMA jadi penyanyi nasional, alhamdulillah tadi penyanyi keliling, dan pengen jadi wakil rakyat yang bisa menyuarakan isi hati rakyat semua dan membela tetangga-tetangga saya dan seluruh ujung priuk, Pak Ustadz. Itu aja sih, bismillah ta'ala. Kenapa saya mau DPRD DKI? Karena saya mau fokus untuk daerah kelahiran saya aja, Pak Ustadz, itu dulu. Dan doa semua dari keluarga saya Yang membuat tergugah hati baby untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk mewakili. Ini enak banget ibu gitu aja nanti. Ibu tidak banyak pusing kan? Nanti yang pusing baby. Musingin ibu semua. Bagaimana kesejahteraan ibu? Kenapa bisa? ya senang aja Pak Ustadz, walaupun kadang saya belum merata untuk berbagi, tapi setidaknya apapun nanti ada masalah di Warakas, saya bisa menyuarakan nanti ke atas ya Pak Ustadz ya, sehingga akan lebih dipahami daerahnya. Amin. Program pertama Yes. buat baby, Ya. buat masyarakat, apa yang ibu mau lakukan? Yang saya lakukan saya belum jadi, saya selalu pengen memberikan hiburan baik rohani dan jasmani. Contohnya saya memberikan kebahagiaan rohani juga dengan tausiah Pak Ustadz, beri kebahagiaan. Kemarin saya kasih senam supaya sehat selalu Pak Ustadz. Dan insya Allah nanti Ramadan saya juga akan selalu mengadakan insya Allah buka puasa bersama, doa bersama, dan lebaran insya Allah kita ada open house, insya Allah selalu memberikan yang terbaik buat tetangga-tetangga saya di tiga Tanjung Priok. Dan nanti kalau ada ungkapan-ungkapan silakan sampaikan di sahabat baby ya. Ya. Ada namanya sahabat baby. Sahabat baby itu nanti akan menerima aspirasi dari jamaah, dari masyarakat ya. Bu, Terima kasih Pak Ustadz. senang nggak ada baby? Bahagia nggak ada yang wakili kita? Nanti dukung ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ustadz.
Ini mic-nya lebih bagus daripada dia memberikan saya mic sedikit. Jamaah, langit pertama ketemu Nabi siapa? Ilmu apa di situ? Orang tua. Ya, banyak silaturahmi, akhlak, dimengerti. Yang kedua, ilmunya Nabi Nuh apa? Keterampilan, adanya kemampuan. Oke? Lain ketiga apa? Keuangan. Atur uangnya. Ya, Ibu. Kalau punya uang dibagi 3 ya. Jangan dibagi habis. Sepertiga pertama untuk biaya bulanan. Sepertiga kedua untuk biaya harian. Sepertiga ketiga ditabung. 10%-nya sedekah. 30, 30, 30, 10. Itu paling bagus. Ibu, gaji suami 3 juta. Arisan 4 juta. Nombok. Tidak boleh dihabiskan. Kalau memang dikasihnya sama suami 3 juta per bulan, 1 juta untuk biaya bulanan, 1 juta untuk biaya harian, 1 juta untuk biaya tak terduga. Oke? Dibagi 3. Ya? Ya Ya Langit keempat, ketemu Nabi Isa. Ilmu apa di situ? Kesehatan. 1, 2, 3. Kesehatan. Kasih lewat itu ibu, dia mau pipis. Tahu lah. Mimi mukanya. Mau pipis itu. Silakan mau pipis. Nggak jadi ya? Kok nggak jadi bu? Pipis lah bu. Nanti ibu ngompol di situ. Kata ibu itu, kok bisa tahu ya kalau saya mau pipis? Jamaah, kesehatan ya. Jaga kesehatan ya. Nanti kalau baby, tolong kita bikin kesehatan gratis. Betul-betul tangan dulu loh. Ya, bikin untuk membantu kasih kerjaan anak-anak muda, kasih keterampilan kursus. Insya Allah bagus itu. Jadi dengan ilmu semua bisa selesai. Jamaah, langit kelima ketemu Nabi Sulaiman. Ilmu apa di situ? Bahasa pendatang kasih. Bahasa. 1, 2, 3. Bahasa. Nabi Sulaiman itu jadi kaya. Salah satu kuncinya karena mengetahui bahasa. Semakin banyak bahasa yang kau tahu, semakin kaya. Ada lagunya. Apa lagunya? Nabi Sulaiman bisa bahasa Pintar sini. binatang. Sini saya. Pintar ini anak. Naik. Masya Allah. Masya Allah kalau besar tinggi dia. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mampu dibakar api. Nabi Isa. Kamu itu nyanyi kayak mau nyepet. Namanya siapa? Posting. Namanya posting. Hah? Ya itulah. Kalau besar mau jadi Tahu. harus punya cita-cita. Mau jadi apa kek? Mau jadi apa? Militer. Oh, masa mau jadi poluan? Kamu laki-laki. Mau jadi tentara, mau jadi militer. Alhamdulillah. Posting insya Allah engkau akan jadi militer ya. Yang penting jaga, jangan narkoba, pergaulannya aman, rajin belajar, jaga kesehatan, makan yang banyak, sekolah,
Ya, sana nak, kamu mau dijemur di situ. Iya karena udah panas di situ. Ya, makasih banyak posting. Tepuk tangan dulu untuk posting. Kayak sosial media ya. Nabi Sulaiman itu tahu bahasa binatang. Jangankan bahasa manusia, bahasa jin, bahasa binatang pun tahu. Suara apa itu? Salah, itu suara saya. Kalau kambing suaranya begini, berarti anak kambing. Kalau begini, berarti kambing hamil. Potong dia. Sama kalau anjing, anjing itu berarti ada orang datang. Berarti ada orang. Tapi kalau berarti dia lihat hantu. Tapi kalau ada suara anjing berarti kejepit. Semakin banyak bahasa yang kau tahu, semakin kaya. Oke? Nanti bisa juga baby ngadain kursus. Bagus itu. Supaya anak-anak bisa, karena di sini sempat nanti di sini jadi objek wisata. Betul tidak? Kampung wisata, kampung ikan. Sini kan ikannya nih. Sini kampung transformer kan? Beda. Kontainer kah? Jamaah. Bisa. Nanti bikin ikan dijemur. Ikan kok bisa lah. Insya Allah mengangkat martabat orang sini dengan adanya baby. Kalau nanti ada bantuan dari pemerintah, saya ke sini dulu. Itulah gunanya kalau ada wakil kita. Jalanan jadi bagus lah, apa itu gunanya kalau ada wakil. Oke? Wakil rakyat itu penting. Jangan diabaikan karena kita punya suara masing-masing. Jangan suara kita dikasih orang lain, kasih orang terdekat kita. Amin. Itu sih yang paling penting. Karena waktu kita mulai ceramahnya. Ya. Yang pertama apa? Nabi Adam. Tahu aja. Udah lupa aja ya. Gara-gara posting. 2. Nabi Nuh. 3. Nabi Yusuf. 4. Nabi Isa. 5. Nabi Sulaiman. 6. Nabi Musa. Apa itu Musa? Nabi Musa ilmu politik, strategi hidup kepemimpinan. Itu penting. Bagaimana Raja Fir'aun bisa dikalahkan oleh Nabi Musa yang tidak punya kerajaan. Itulah hebatnya. Sesuatu itu bisa dikendalikan dengan adanya strategi hidup. Menata hidup, mengatur hidup. Baby harus punya rencana ke depan, target ke depan, target 5 tahun, target sekian. Insya Allah. Amin. Pupuk semua timnya. Ini ketuanya, nanti jagain di TPS. Itu penting itu. Dikawal, betul tidak? Itu harus punya tim. Ada saksi nanti di TPS. Bisa kok berpengalaman? Enggak pernah. Saya enggak pernah. Banyak yang ngajakin saya, mohon maaf, saya ustaz aja. Betul tidak? Saya doakan aja semua. Makanya minta tolong baca Al-Fatihah 10 kali. Coba tangannya gini. Saya kasih amalan. Sebelum salat subuh baca Al-Fatihah 10 kali. Coba begini. Kalau nggak bisa begini berarti asam urat. Yang pertama, Al-Fatihah untuk Nabi. 2. Al-Fatihah buat Muslim dan mukmin. 3. Al-Fatihah buat guru dan ulama. 4. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. 5. Al-Fatihah buat para pemimpin. Doakan pimpinan kita. Saya mau tanya, kapan doakan pemimpin? Jarang kan?
Saya pertanyaan singkat saja. Kapan doakan Pak RT? Nggak pernah didoain Pak RT. Ada Pak RT? Angkat tangan Pak RT. Mana Pak RT? Itu Pak RT. Itu Bu RT. Jamaah. Yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. Masya Allah, anaknya baby. Berapa anaknya baby? Ya Allah, yang pertama. Kelas berapa sayang? Kelas 3 SMA. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Kayak adik kakak. Ibu makanya pakai produk lah, perawatan. Supaya ibu lebih muda daripada neneknya. Lanjut. Satu, Al-Fatihah buat Nabi. Dua, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Tiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Empat, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Jangan pernah lupakan orang tua. Kita bisa jadi seperti ini karena doanya orang tua ataupun kebaikan orang tua sehingga kita dapat seperti ini. Kemudian 5, Al-Fatihah buat para pemimpin. 6, Al-Fatihah buat anak keturunan. Jamaah, banyak orang tua jadi kaya gara-gara anaknya, betul tidak? Naik umroh, naik haji, siapa yang kasih naik? Anaknya. Yang beliin rumah, anaknya. Ada orang tua tidak pernah naik mobil, yang kasih naik mobil orang tuanya adalah anaknya. Kebetulan anaknya supir angkot. Atau kita modong-modong. Yang ketujuh, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Inilah yang mencintai baby. Rela-rela datang ke sini, Masya Allah. Hujan-hujan, panas, hujan lagi. Datang sini, kumpul di sini. Masya Allah. Ini kalau bukan karena cinta tidak mungkin. Siapa juga yang mau berdiri seperti ini? Kalau bukan karena cinta, sahabat-sahabatnya baby. Alhamdulillah. 8, Al-Fatihah buat Besti yang kita cintai. Jangan lupakan. Ke-9, Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Jamaah, kita ini banyak utang, banyak orang nitip doa kita tidak selesaikan. Doakan aku ya di grup. Iya, saya doakan. Kalau tidak didoakan, waktu COVID kan. Yang ke-10, Al-Fatihah buat diri sendiri. Kasih lewat. Ini doa-doa orang tua kita. Berkah. Makasih banyak, Pak. Lanjut. Baiklah, karena waktu. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ilmunya apa Nabi Ibrahim? Ilmu agama. Tertinggi agama. Jadi insya Allah semua anak-anakku yang ada di sini, mudah-mudahan dengan jalannya ada baby bisa dibantu bagaimana menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Dibantu. Bagus baby. Panggil Ustadz pengajian selesai perkara. Kenapa ini penting? Penting. Makanan jasmani penting, tapi makanan rohani jauh lebih penting. Betul tidak? Diajari bagaimana berakhlak, bagaimana ibadah. Apakah sampai di sini Isra Mi'raj? Tidak. Karena Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Menerima sholat. Anak-anak. Mau selamat? Jaga sholatnya. Insya Allah 18 hari lagi kita akan bertemu Ramadan. Marhaban. Marhaban. Nanti kalau Ramadan datang, lakukan ini. Diumumkan sidang isbah. Ramadan telah tiba. Pukul palu. Langsung sujud syukur. Apa? Sujud syukur. Saya berniat
sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah, langsung sujud. Setelah itu, setelah sujud, duduk sujud, baru duduk doa. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, niat 1 bulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa niat sebulan? Jangan sampai besok-besok ketiduran lupa niat. Waktunya puasa cuma 2, niat dengan menahan. Yang berikutnya, niat setiap malam. Setiap malam tetap berdoa, berniat. Lalu yang kelima, keluar dari rumah, pergi taruh ya. Baca ini. Baca ini. Baca. Siapa yang baca doanya ini, haramlah lagi main HP. neraka. Baca ya. Itu Ini doanya. dedenya ngamuk. Baca. Baca doanya. Sambil baca doa, lihat ke langit. Malam pertama Ramadan. Baca ya. Ini doanya. Siapa yang baca doanya, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Mau tahu doanya? Baca ya. Ini doanya. Doanya adalah catat. Doanya adalah marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Sudah hafal? Sudah. Sambil tersenyum bacanya. Marhaban ya Ramadan. Senangnya. Wadlang minallahi wa riyama wa maghfiratan wa rahmah. Ingat ya, datang tarawih. Datang tarawih. Siapa yang datang tarawih malam pertama Ramadan diampuni dosanya, tarawih malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya. Yang datang tarawih malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun 1 toya lalu 1 tahun akan datang. Yang tarawih malam keempat Ramadan diberikan pahala seperti akan Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang saleh miskin haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat namanya sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan mati syahid. Dan 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus. 21 Ramadan digolongkan 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terindah sisa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik siratal mustaqim. 8 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Paling 29 Ramadan para haji tubuh dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Tiap malam ya? Sudah hafal? Tiap malam datang tarawih ya. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Tapi kata Ramadan, la marhaban. La marhaban. Tidak ada marhaban untukmu. Kutolak kau. Gak bisa puasa, gak bisa tarawih, gak bisa ngaji, males, capek. Kenapa? Karena ditolak Ramadan. Yang pertama ditolak Ramadan, anak yang durhaka sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Datanya orang tua minta maaf ya. Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri yang belum minta maaf sama suami. Wahai istri, wahai istri, minta maaf sama suami ya. Siapa istri yang berdosa sama suami ditolak Ramadan? Jemaah, Ustaz, bagaimana kalau suami? Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Yang ada istri berdosa kepada suami. Mau tahu?
Hanya istri yang berdosa kepada suami. Suami tidak berdosa sama istri, tapi di atasnya dosa. Namanya zolim. 1, 2, 3. Zolim. 1, 2, 3. Zolim. Makanya istri minta maaf sama suami, suami minta ampun kepada Allah. Oke? Ibu, jangan minta uang sama suami. Mintanya sama Allah. Berdoa, tapi di telinga suami. Jamaah. Oh, jamaah. Lanjut. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan adalah orang yang belum bermaafan. Jadi tidak boleh bermusuhan antar tetangga. Gara-gara jemuran, gara-gara anak. Hati-hati ya. Datangi tetangga yang enak kalau tinggal di sini nih. Rumahnya empet-empetan. Baru kentut saja kedengaran. Kalau kita tinggal di komplek-komplek, jauh-jauhan, mati kita tidak ada yang datang. Kalau di sini, Masya Allah, tikus mati datang semua. Jamaah, lanjut. Mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Astagfirullahaladzim, tolong sebelum datang Ramadan, datanglah ziarah kubur. Datang 2 minggu lagi. Datang ziarah kubur. Datangi kuburan orang tua. Kenapa? Kalau datang kuburan orang tua, pas puasa, enak puasanya. Pas tarawih kita nangis. Pas makan sahur, kita lihat ada kursi. Situ dulu ibu pun duduk. Kita nangis. Tapi kalau kita sudah datang ziarah kubur, enak. Kenapa ziarah kubur? 2 kali ziarah kubur ya. Sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Sebelum Ramadan buat kita supaya lega ibadahnya. Tapi ketika Lebaran ziarah kubur. Ibu nanti ziarah kuburnya itu ibu sudah mau pergi ziarah kubur. Orang masih ceramah dia sudah mau ziarah kubur. Jamaah. Jamaah. Lanjut. Minta tolong ya. Kenapa ziarah kubur sebelum Ramadan? Karena khusus Ramadan penghuni kubur istirahat, liburan, eling, nggak tahu kemana penghuni kubur. Pokoknya istirahat khusus Ramadan. Tidak ada yang ditanya di kuburan selama Ramadan. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Nanti setelah Lebaran. Pas malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Penghuni kubur menangis. Karena besok sudah masuk. Sudah selesai liburannya. Maka datanglah ziarah kubur di hari Lebaran. Jangan lagi nanya, kenapa ziarah kubur lagi ziarah kubur. Jelas kita yang ziarah kubur. Tidak mungkin kubur yang datang. Assalamualaikum. Kita datang ziarah kubur. Betul. Karena demi sempurnanya ibadah kita salat makanya kalau pergi ziarah kubur, pergi lebarannya. Maaf ya, Lebaran tidak boleh melewati jalan yang sama. Kalau lewat sini pergi Lebaran, pulangnya lewat sini. Mestinya di mana, Pak? Mestinya di mana? Mesti di sana. Berarti Bapak pergi Lebaran lewat sini dulu. Supaya nanti pulangnya lewat sini. Muter. Jangan lewati jalan yang sama. Supaya pahalanya banyak. Ada teman saya, Ustaz Cecep, tukang odong-odong. Pergi salat ke masjid, dia simpan odong-odongnya. Baru masuk ke masjid, berdoa sama Allah, ya Allah, anakku butuh uang, anakku sakit, istriku butuh uang, mau belanja. Pas selesai berdoa, salat keluar dari masjid, hilang odong-odong. Salah pintu.
Kemudian dia masuk menghadap kepada Allah. Ya Allah, apa salahku? Kenapa saya datang menghadapmu? Odong-odong hilang. Pas keluar dari masjid, ternyata odong-odongnya ada. Ternyata dia salah keluar pintu. Dia simpang odong-odongnya sini, lewat sana. Jamaah, salat id berapa rakaat? Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua? Kenapa 7? Kenapa 5? Karena 7 takbir rakaat pertama untuk menghapuskan 7 dosa bagian di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pikiran 2, mata, hidung, mulut 2, telinga. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Berapa takbirnya? Rakaat kedua 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian bawah. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ulangi. 1, 2, 3, 4. Nggak usah dijelasin. Pasti udah tahu tempatnya. Gua tahu. Hutan Kalimantan. Mataram. Goa. Sumbawa. Toli-toli. Bau-bau. Maluku. NTT. Pusat Jakarta. Yang kelima itu berada di daerah Maluku dan sekitar. Ayo, karena sudah hampir jam 3, aku nggak enak ceramah lama. Jadi bisa tampil ke depan, kita doakan. Ayo berdiri. Sampai mati, sampai maghrib. Saya mau ke Karawang ini, ada acara sesudah Isya. Anda puas, saya lemas. Panggilan semua ustadz-ustadz, sesepuh, naik ke panggung, kita doa bersama untuk baby. Buat semuanya, didoakan. Bu, coba tangannya ke dada semua. Dipanggil dulu sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada sesama manusia. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, dan tangannya orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk memaafkan kami. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, dan tangan kami untuk mau memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Dengarkan semuanya, jangan ada kebencian. Ya, nanti ini tahun politik. Jangan dengarkan berita-berita hoax. Ya, apapun, mohon maaf, siapapun, bagaimanapun, ada perbedaan. Yang jelas semua di sini mendukung baby. Alhamdulillah, kita dapatkan doa dari Bunda kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim rahmatullah tabaraka wa ta'ala sayyidina sahabat Rasulullah sallallahu alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ma'rufin
حمدا يكفي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم سلم وسلم ديننا ولا تسلط بوقت نزل مالنا. اللهم اختم لنا بالإيمان والإحسان بحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات